Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pridiana dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang penyakit DM dan stroke. Yang dimana untuk penyakit DM itu adalah suatu kondisi ketika pankreas berhenti memproduksi hormon insulin atau hormon insulin tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan tubuh. Apabila kekurangan insulin, maka glukosa tidak dapat diserap oleh tubuh maupun hati. Penyakit ini disebabkan karena metabolisme hormonal yang terganggu, menurunkan kekebalan tubuh. Bisa juga karena faktor keturunan dan pola makan yang tidak sehat, kurangnya berolahraga pada kehidupan sehari-hari, sehingga proses metabolisme dalam tubuh itu tidak sempurna. Beberapa penyebab dari penyakit DM adalah disebabkan karena kerusakan pankreas. Kerusakan pankreas sehingga kadar insulin bisa kurang atau lebih dan tidak dapat mengontrol kadar gula dalam darah pada waktu yang bersamaan. Dengan itu, peranan insulin itu sangat penting bagi tubuh untuk mengatur kadar gula dalam darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyakit diabetes ini adalah usia, obesitas atau kegemukan, pola makan yang tidak teratur, riwayat keluarga, kelompok etnik, dan tanda gejala dari penyakit DM itu ada banyak minum, banyak makan, banyak kencing, badan terasa lemah, dan berat badan menurun. Itu secara keluhan fisik. Dan keluhan lainnya yaitu gangguan saraf tepi atau sering kesemutan, dan juga gangguan penglihatan serta gatal-gatal atau bisul. Beberapa pemeriksaan penunjang yang terdapat pada penyakit DM ini adalah pemeriksaan glukosa darah meningkat 200 sampai 300, asam lemak bebas, kadar lipid dan kolesterol meningkat, kalium normal atau peningkatan semu, perpindahan seluler selanjutnya akan menurun, fosfor lebih sering menurun, urin, gula dan asetam positif, berat jenis dan osmolatis mungkin meningkat. Berapa penelaksanaan pada penyakit DM? Ada dua cara. Yang pertama itu secara farmakologis dan non farmakologis. Kalau farmakologis kan itu secara obat-obatan, yang dimana salah satu dari obat-obat farmakologis ada insulin. Insulin ini digunakan pada diabetes mellitus tipe 1. Dan non farmakologis itu yang pertama caranya mengatur pola makan khusus untuk penderita diabetes mellitus. Jadi tidak sembarang makanan yang bisa kita makan pada ketika kita penderita diabetes mellitus, ada makanan yang secara khususnya. Yang kedua itu menurunkan berat badan yang berlebihan. Jika kita obesitas atau kegemukan, kita harus menurunkan pola makan kita jadi agar tidak terjadinya obesitas tersebut. Yang ketiga ada tidak lagi merokok dan juga meminum alkohol. Jika seseorang itu merokok, jadi diberhentikan terlebih dahulu, dan juga yang meminum alkohol itu tidak baik bagi penderita diabetes mellitus. Baiklah, yang kedua kita ada penyakit stroke, yang dimana pengertian dari stroke itu kan terganggunya pada sistem saraf neurologi yang gangguan suplai darah pada otak yang terjadi karena adanya sumbatan oleh gumpalan darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasukan oksigen itu dan nutrisi di otak sehingga terjadinya kerusakan pada jaringan otak tersebut. Beberapa klasifikasi stroke itu ada dua, yaitu cerebrovascular accident, iskemik atau dinamakan stroke non hemoragik, dan yang kedua itu ada stroke hemoragik.
yang dimana bahasa secara medis itu adalah cerebrovascular accident hemorrhagic, dikarenakan pecahnya pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan keluar ke dalam bagian otak tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang kedua penyakit tersebut. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.